Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Arnil Stories. Oh ya teman-teman, channel aku ini sudah bekerja sama dengan Kak Risti. Jadi dimohon untuk tidak plagiat ceritanya dalam bentuk apapun. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti channel aku sampai sejauh ini. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Merebut Hati Mama, karya Risni. Suara deru mobil Pras terdengar di telinga Laura. Wanita berusia 27 tahun itu segera berlari menuju pintu rumah. Dengan wajah berbinar, ia menyambut kedatangan suami tercintanya. Dibukanya pintu itu lebar-lebar. Dan betapa kagetnya ia saat melihat suaminya itu datang bersama seorang anak kecil. Wajah Laura nampak bertanya-tanya. Hatinya gundah seketika. "Siapa ini, Mas?" tanya Laura bingung. "Kenalin, ini Zehra." Pras tersenyum manis pada istrinya. "Iya, tapi anak siapa, Mas?" Laura masih nampak bertanya-tanya. "Anakku lah," jawab Pras bergurau. Ia tertawa puas, sementara Laura di depannya masih bingung dengan apa yang dilihatnya. "Ini Zehra, anaknya ART baru di rumah Mami, sayang." Pras terkekeh lalu mengusap pipi istrinya lembut. Digendongnya Zehra masuk ke dalam. "ART mana? Kok bisa kamu bawa dia ke sini?" tanya Laura lagi. Wajahnya masih belum mengerti apa yang Pras maksudkan. "ART baru katanya, sayang. Tadi pagi pas aku ke rumah Mami minta tolong aku supaya bawa anak ini beli baju dan mainan. Maklumlah, kamu lihat aja sendiri baju yang dipakainya. Semua lusuh kayak gitu." Setelah duduk dan menjelaskan dengan rinci, barulah wajah istrinya itu berubah seperti biasanya. Sementara Zehra duduk di antara mereka. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya masih celingukan melihat patung-patung kecil yang ada di dalam lemari pojok di ruangan itu. "Aku pikir kamu bawa anak dari wanita lain, Mas," ujar Laura tergegeh. Pras tertawa lagi merasa puas, sebab telah berhasil membuat istrinya kaget. "Kasihan Cala ini. Kata Mami, si Dewi mama anak ini suka banget marahin dia, sayang. Anak ini juga gak diurus dengan baik. Katanya kemarin Mami lihat kuku jarinya panjang-panjang. Akhirnya Mami yang potongin aja karena kasihan." "Oh ya ampun, kasihan kamu, Nak." Laura mengelus rambut lengket anak itu. "Mas, kamu habis bawa dia belanja kan? Kenapa nggak sekalian ke salon aja sih? Kasihan banget rambutnya aja udah lengket gini. Ini sih kayak nggak disampo seminggu." Lagi, gadis kecil polos itu mampu membuat orang-orang di sekitarnya merasa hibah. "Mana mau aku, malulah," jawab Pras pendek. "Sayang, kamu udah mandi?" tanya Laura pada gadis kecil itu. Zehra menggeleng. Ia masih merasa takut dan canggung pada wanita di depannya itu. "Gak usah takut, Tante baik kok. Sekarang Zehra mandi sama Tante ya, sayang," ajak Laura lembut. Akhirnya gadis kecil itu mau mandi bersama Laura. Laura membawa Zehra ke kamar mandinya. Diisinya bedroom hingga terisi setengah. Mata Zehra berbinar melihat air banyak seperti kolam itu. Ia sudah tak sabar ingin masuk ke dalam. "Zehra mau masuk?" tanya Laura lagi. Zehra mengangguk. Dimasukkanlah Zehra ke dalam bedroom itu. Zehra segera memainkan air dengan riangnya. Laura bahagia melihatnya. Betapa selama ini ia menginginkan momen-momen seperti ini di rumahnya. "Zehra pakai sampo dulu ya. Rambutnya udah lengket banget itu." Zehra mengangguk. Dicucinya rambut Zehra hingga bersih.
Tak lupa Laura membersihkan seluruh tubuh Zehra dengan spons khusus. Wani tante. Zehra sudah mulai bicara dan tak takut lagi pada wanita itu. Iya wangi ya? Zehra kalau mandi suka dipakein sampo gak sama mamahnya? Enggak tante, katanya sampo mahal. Mama tak bicabai, ujarnya polos. Hati Laura sedikit melongos mendengar ucapan Zehra. Apa segitu gak punyanya sampai sampo anak aja ibunya itu gak bisa beli. Laura menatapi gadis kecil yang sedang asik bermain air di bedroom itu lama. Badannya kurus, rambutnya acak-acakan dan lengket. Kulitnya bersisik kayak gak dapat nutrisi. Sebuah pemandangan yang membuatnya begitu merasa iba. Setelah selesai mandi, Laura membawa Zehra ke kamarnya. Dipakaikanlah baju yang baru tadi mereka beli itu. Zehra menepuk-nepuk tangan sambil mencium baju barunya. Ia nampak sangat senang sekali. Zehra senang ya punya baju baru. Zehra mengangguk. Laura tersenyum. Buru-buru ia mendandani gadis itu. Kata Mas Pras, Zehra harus segera pulang. Takut ibunya nyariin. Padahal Laura masih ingin main bersamanya. Tapi ya mau gimana lagi. Setelah mandi, Zehra digendong Laura menuju teras. Pras sudah menunggu di sana. Udah selesai? Ya ampun, wangi banget ini Cela sekarang. Pras mengambil alih Zehra. Kini Zehra ada dalam gendongannya Pras. Mas, apa gak nanti aja dulu pulangnya? Aku masih mau main sama Zehra, rengek Laura. Loh, kan kamu lagi banyak kerjaan sayang. Gak apa-apa, nanti kita bakal sering-sering ke rumah Mami. Nanti kita main di rumah Mami sama Cela. Ya kan Cel? Pras mencubit hidung gadis itu lembut. Ya udah deh. Zehra sayang, nanti main lagi sama tante ya. Ini ada cake buat Zehra. Nanti dimakan di sana ya. Laura memberikan sekotak kecil cake mahal yang dipesannya tadi pagi untuk dirinya. Tapi karena Zehra datang, ia belum sempat memakannya. Pras berpamitan pada istrinya itu dan segera pergi mengantarkan Zehra. Mobil Pras sudah memasuki gerbang tinggi kediaman Nyonya Trisi. Zehra segera bersiap mengambil cake-nya. Ia sangat senang sekali. Ia akan memakan cake itu bersama mamahnya. Zehra berpikir kali ini pasti mamahnya tak akan marah lagi. Sayang, Om hanya antar sampai sini ya. Karena tadi Om udah ketemu mertua Om. Jadi Om mau langsung pulang aja. Pras memanggil Pak Nes, menyuruhnya mengantar Zehra ke dalam. Pak Nes melakukannya, dan Pras segera pergi lagi dengan mobilnya. Bel ditekan oleh Pak Nes. Dewi segera datang membuka pintu. Ditatapnya Zehra dengan wajah dingin. Api amarah seperti ingin meledak saat itu juga. Dari mana kamu? Enak banget jalan-jalan. Aku di sini kerja banting tulang. Seperti biasa, Dewi menyeret Zehra masuk ke kamarnya. Pak Nes hanya bisa menggelengkan kepalanya saat melihat Dewi berperilaku seperti itu pada anaknya. Bruk. Zehra dihentakkan ke lantai kamar. Gadis itu kembali menangis. Dari mana aja kamu? Gak bapak, gak anak, semua sama. Sama-sama pengen enak sendiri doang. Sedangkan aku harus menerima kenyataan hidup yang gak enak akibat kehadiran kalian. Dewi terus membentak Zehra, membuat gadis kecil itu sangat ketakutan. Sini kamu. Kali ini bahkan Dewi tak segan melakukan kekerasan fisik padanya di rumah itu. Zehra ditendang-tendang, dicubit dan dipukuli bokongnya. Zehra menangis tak berdaya. Siapa yang bisa menolongnya sekarang? Ia teringat pada mbahnya yang suka menolongnya tiap kali Dewi sedang menyiksanya. Zehra terkapar di lantai dengan luka-luka lebam. Dilihatnya cake yang tadi ia bawa sudah jatuh ke lantai.
Padahal dengan hati riang, gadis itu membawanya untuk sang mama, agar sang mama tak lagi marah-marah, tapi kali ini justru lebih parah ia rasakan. Luka bekas pukulan membuatnya meringis kesakitan. Ia hanya bisa memeluk lututnya di pojokan, karena takut sang mama akan masuk lagi ke kamar dan menyiksanya kembali. Dewi sempat melayangkan ancaman pada gadis kecil itu, agar ia tidak membuka mulut pada siapapun. Dewi juga berpesan agar Zehra jangan mau lagi saat diajak majikannya jalan-jalan, supaya Zehra bisa membantu mamahnya beres-beres rumah. Zehra si gadis malang hanya bisa mengangguk. Ia juga harus menerima semua rasa perih di sekujur tubuhnya. Zehra tertidur di pojokan kamar. Saking lelahnya seharian ia sudah berkeliling. Selain itu, rasa sakit yang ia rasakan di sekujur tubuhnya juga membuatnya tak berdaya untuk banyak bergerak.